Oke guys, kembali lagi kepada Andi guys, channelnya nih guys, Andi Yong. Kali ini kita mau menampilkan konten tentang talk show ya guys ya. Kali ini saya kedatangan tamu guys. Tamunya sangat jauh dari Jakarta Barat guys, yang sering juga konten bikin makanan guys. Namanya Farul guys. Mari kita undang dulu ya guys ya untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram Q&A paling terutama ya guys ya. Sekarang saya panggil dulu ya guys ya. Farul, silakan masuk. Masuk lagi. Ini tempatnya minimalis jadi harus begini ya. Kalau berdiri nggak bisa aku potong. Agak sempit ya. Oke. Aduh, badannya makin gede. Sudah mukbang banyak jarak nih. karena kan masih pandemi ya guys ya. Jatuhnya jaga jarak. Iya. Di sini kita bakal segmennya jawabin pertanyaan-pertanyaan dari para followers di luar sana. Ada berapa pertanyaan? Ada, kita nggak usah ambil banyak-banyak. Kita ambil 5 pertanyaan dari followers semua. Ada 5 pertanyaan guys yang harus Nanti saya jawab guys. Ya, saya nanya dijawab. Iya, kira-kira jawabannya harus apa nih guys? Jujur apa bohong ya guys? Itu jangan bohong dong. Gimana ya? Oke guys. Kita mulai aja langsung ya. 1. Pertanyaan dari nama akunnya nggak usah kita sebutin lah ya, itu privacy lah. Secret dulu ya. Iya, kita langsung tanya pertanyaan aja. 1 pertanyaan. Iya. Apa alasan jadi content creator? Oke, ini yang pertanyaan paling mantep nih guys. Pertanyaannya kira-kira apa yang membuat saya ingin menjadi content creator? Iya. Pertama, otomatis yang kita utamakan itu adalah penghasilannya guys. Itu kan sangat penting buat kita. Itu disebut juga adalah pekerjaan buat kita ya guys, sebagai selebgram yang terutama tuh guys. Tapi yang kedua itu adalah untuk membahagiakan kalian semua guys, para pecinta-pecinta yang nonton video saya guys. Itu tujuannya guys, saya mau membahagiakan semua orang-orangnya guys, termasuk memberikan keceriaan, kenyamanan di setiap kontennya saya guys. Makanya kenapa saya mau menjadi content creator juga. Jadi bukan dari satu sisi dari keuangannya guys ya, tapi juga bisa membagikan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan bagi kalian semua guys. Karena kan pasti ada salah satunya, terutama yang paling pokok itu adalah bagian mungkin keuangan ya guys ya. Pasti itu nomor 1 bagi orang-orang pasti yang menjawab. Itu sih jawaban dari saya guys ya. Oke, nomor pertanyaan pertama udah dijawab, berarti alasannya untuk menghibur kalian semua yang ada di luar sana itu ya. paling penting guys. Oke, pertanyaan kedua. Ini lucu nih, menurut saya lucu. Tapi nggak tahu kalau dia jawabnya gimana ya. Oke. Kak, gue suka cowok, tapi gue jadi orang ketiga, nggak apa-apa kan? Nah, ini kembali lagi nih guys. Tergantung dari sudut pandangnya gimana guys. Kalau sudut pandang dari saya sendiri ya, saya jujur jawabnya. Mungkin sih itu harusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan ya guys ya. Karena buat apa? Satu sisi di salah satunya antara cewek atau cowoknya akan merasa tersakiti. Itu yang paling pertama. Kedua, nama baik seseorang juga pasti bakalan gak enak gitu loh didengarnya. Mungkin dari posisi pihak dari keluarga yang cowok atau keluarga yang cewek itu sama-sama dirugikan. Tapi tergantung diri kalian sendiri. Kalau memang kalian merasanya nyaman dari posisi menjadi orang ketiga atau kayak gimana, itu fine-fine aja, terserah kalian. Tapi kalau dari jawaban saya seperti itu guys. Karena jika kalian sudah menyakiti wanita aja guys, ataupun menyakiti siapapun itu guys, itu akan merasakan kembali kepada diri kita lagi. Itu kan ada seperti satu karma itu memang berlaku guys. Jadi itu kembali kepada diri kita lagi. Apakah itu adalah gambaran dari diri kita sendiri, kita mau apa enggak. Kalau misalkan kita tidak bersedia, lebih baik jangan dijalankan. Itu sih jawaban dari saya. Itu berarti alasannya apa nih? Bisa jawab kayak gini alasannya? Ya alasannya ya kembali nih guys, tergantung diri kalian nih. Kalau kalian merasakan memang itu tidak merugikan kalian, ya itu kalian boleh lanjutkan. Tapi kalau memang itu merugikan, jangan dilanjutkan. Oh, berarti jatuhnya balik kepada diri masing-masing. Karena kan memang harus diri kalian juga yang bisa menilai dan bisa menjawab semuanya. Orang lain itu hanya memberikan pendapat atau masukan buat kalian. Oke, berarti pertanyaan kedua udah kelar ya, udah dijawab juga. Lanjut pertanyaan ketiga nih, dari salah satu akun juga di Instagram. Oke. Gimana perasaan lu Kak sekarang setelah jadi content creator? Oke, perasaan saya nih. Yang paling pertama, saya ngerasa bahagia, bangga,
dan bisa membahagiakan orang tua saya aja, saya sudah bangga banget ya guys ya. Pertama, karena saya sudah bisa mendapat penghasilan sendiri. Kedua, saya bisa membahagiakan contohnya kepada teman-teman, keluarga, ataupun netizen yang misalkan nanti sebagai viewers, followers di IG maupun di Facebook maupun di YouTube. Saya bisa membuat mereka terhibur saja, saya udah merasa senang. Itu yang paling pertama, paling benar-benar di ujungnya ya guys ya. Kalau memang misalkan sebagai konten kreator, kita akan merasa senang dan bangga kalau bisa membahagiakan netizen kita guys. Seperti fanbase-nya pasti mereka merasa, wah ternyata yang punya akun channel ini nih bahagia nih, memberikan yang terbaik ya buat kita semua ya, nggak sombong, nggak pelit, nggak apa. Itu yang paling terutama ya guys. Dan kita masih akan ada banyak lagi video-video konten semacamnya, dengan challenge pun, dengan prank atau apanya, kita masih memang belum mengatur dan menginisiasinya sebagai konten kita ya guys ya. Tapi nanti akan kita buat sedemikian rupa sampai kalian bisa terhibur. Yang paling penting itu, yang paling penting hanyalah menghibur kalian semua sih guys. Makanya saya berasa bahagia, saya senang, saya bangga, dan juga bisa membahagiakan orang tua. Itu apalagi paling penting guys. Itu cita-cita saya dari awal guys. Oke, berarti kesimpulannya di pertanyaan ketiga ini adalah bahagia ya. Iya, Senang banget. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih. Ada dari satu followers juga akun. Iya. Kapan nikah? Nah. Pertanyaan yang sebenarnya ini kalau menurut saya tergantung privacy ya, Privacy. balik kepada orang yang ditanyainnya juga gitu loh. Oke, saya jawab sih ya. Mungkin sih, di mana sih orang yang nggak mau nikah guys? Pasti pemikirannya begitu. Kembali lagi, apakah ada orang yang nggak mau nikah? Nggak mungkin kan guys. Saya kembali lagi mau nikah, tapi saya masih belum menemukan wanita yang tepat guys buat diri saya. Itu yang paling kuncinya, paling pertama. Sebenarnya sih, kalau saya mau sih jujur aja, saya mau sama artis guys. Itu siapa sih yang nggak mau guys? Bener nggak? Mau artis kayak mau apa kayak guys? Ya itu kan tergantung dianya mau gak sama kita guys. Kembali lagi, itu yang bikin kita ngerasa ngedown. Tapi yang paling utama guys, menikah itu pasti kita butuhkan buat nanti melanjutkan kehidupan kita ke depannya guys. Itu paling penting. Kita harus membangun sebuah rumah tangga yang nanti akan menjadi rumah tangga yang kecil, yang akan lama-lama akan menjadi besar. Pasti itu paling penting dalam setiap kehidupan, setiap apapun yang diajarkan di agama kita masing-masing guys. Itu adalah membangun tali silaturahmi guys. Itu paling penting. Jadi setiap wanita dan laki-laki akan bersatu, akan membuat ikatan tali pernikahan dan persaudaraan. Itu paling penting guys. Nah nanti akan bersatu, mereka akan menjadilah rumah tangga guys. Itu paling penting. Tapi saya ditanya kapan, saya masih belum tahu. Ada di tangan Tuhan. Nanti saya doa dulu ya guys ya. Tungguin aja. Tungguin doa. Nanti ada vlognya. Iya, siapa tahu Tuhan berdoa, nanti apa? Tuhan menurunkan langsung tiba-tiba blok nyampe di kamar saya, kan saya nggak tahu ya. Oh, jatuhnya ajaib ya. Siapa tahu kan bidadari turun dari surga. Asik. Bukan bidadari dari turun dari genteng, Iya, bukan. kalau turun dari genteng serem dong. Kuntilanak. Oke, lanjut pertanyaan kelima nih. Tanya Ada lagi nih guys. Saya deg-degan Oh, nih. enggak. Iya benar, pertanyaan Saya deg-degan nih guys. Kira-kira pertanyaannya apa nih? dari salah satu followers akun Nah, juga. ini gue followersnya nih, kalau pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh lagi, ntar saya kerjain juga lah guys. Pengen Saya tampol ya. Saya bikinin prank guys. Tips kaya. Sip. Nah, ini bingung nih guys. Kalau ditanya tips Jawab kaya ini apa? kaya apa dulu? Nah, kalau kayak monyet kan susah. Serem dong. Berbulu dong saya. Oke nih, kembali nih. Kita kalau mau tips jadi kaya, pertama kerja keras. Itu Pasti tidak. satu. Kedua, kita selalu berikhtiar jalaninya. Usaha pasti penting. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan itu. Keempat, sabar dalam menanggapi apapun ya. Misalkan kita ada masalah atau apa, kita jangan pernah bergumul sendiri saja guys. Bisa minta tolong kepada orang tua ataupun teman-teman, sahabat, pacar atau apapun. Itu kita masih bisa guys. Misalkan kita butuh waktu sharing, butuh waktu curhat, kita minta tolong sama teman-teman buat menguatkan diri kita. Itu kunci juga buat kita bisa sukses. Karena yang sudah jatuh, kalau kita nggak pernah bangkit, kita nggak mau bangun, itu akan susah guys. Betul. Itu paling kunci paling pertama. Support dari teman-teman paling penting juga. Kalau kita nggak ada support dari teman-teman, kita nggak bakal bisa menjadi seperti ini guys. Iya betul. Kedua adalah kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa di sini guys.
dan kita nggak dikasih napas, kita nggak mungkin bisa guys. Paling penting satu, kesehatan dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah kategori yang paling utama ya guys ya, untuk kita menjadi kaya, menjadi apa yang kita inginkan. Tapi saya sih nggak terlalu menginginkan kekayaan yang terlalu berlimpah ya guys. Yang penting cukup, sederhana, tapi bisa memberikan kepada setiap orang-orang. Misalkan orang yang kurang mampu atau orang pun yang membutuhkan, pasti akan saya bantu kalau memang saya memiliki ya guys. Itu sih, itu saja dari jawaban dari saya. Oke, berarti pertanyaannya sudah habis semua, udah dijawab semua. Q&A-nya sudah saya jawab semua nih guys, di IG nih guys. Kira-kira kalau dibikin pertanyaan yang lebih lagi, saya mungkin bingung jawabnya. Karena ini pertanyaannya juga benar-benar privacy banget sih semuanya. Pertanyaannya ya ngeri-ngeri. Nggak ada Kapan pertanyaan tanya? yang Kapan matematika, itu? nggak ada ya guys ya. Ini ada lagi yang bikin kocak nih tadi yang nomor 2. Kak, gue suka cowok, Iya. tapi gue jadi orang ketiga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berempat, berlima, tawuran lo, nggak usah pacaran. Itu sih sebenarnya pertanyaan yang ngebingung ya. Kisah hidup dia atau apa gitu loh. Iya. Itu yang kita pertanyakan. Misalkan ini urusan dia, kita dibawa-bawa. Iya, jadinya kan kita bingung juga ya guys ya. Iya. Tapi udah saya berikan jawaban. Ya semoga ya jawabannya berkenan buat di hati dia ya guys ya. Jangan sampai nanti dia salah paham atau apa dari perkataan saya. Cuman ya itulah, kalau bisa mending nyari yang lain. Nyari yang lain di luar masih banyak. Survei di Jakarta itu Survei. wanita dan laki-laki itu puluhan juta orang guys. Survei Kalau guys. dihitung, guys. Denger tuh survei udah Iya. kayak kredit mobil Ya, tuh nggak kalau kita survei. sensus penduduk kan saya bukan RT. Maaf aja. Jadi saya sulit. Tapi kalau ya paling kita bantu-bantu buat mendekatinya, oke lah. Buat ngacomblangin, oke lah. Comblang udah kayak zaman dulu mah comblang. Siapa tahu kan. Atau mungkin kan sekarang udah canggih, ada aplikasi Tantan guys. Asik. Kalau mau nyari cewek mah udah keren sekarang. Ada aplikasi Iya, sekarang tinggal ngeklik ke Google cari pacar. Nah, Asik. udah dapet. sesuai titik. Iya, Ojek tinggal online. ikutin aja. Ntar tinggal ikutin cara ketemunya dari mana guys. Aduh. Kira-kira apa Udah. lagi yang mau ditanya dari Parulnya sendiri dan Wah. pribadi? Kira-kira Satu nih ya, pertanyaan satu aja. Di umur sekarang apa wish yang belum lu capai? Nah, ini yang paling saya senang nih pertanyaan ini. Kira-kira apa? Satu paling penting nih yang selalu saya mikir. Kebahagiaan buat orang tua saya. Itu yang Mantap. susah. Karena apa? Masih saya merasa itu kurang ya guys ya. Karena orang tua itu masih kerja guys sekarang sampai saat ini. Saya pun juga berpikir usia mereka sudah mau naik sampai 60 guys. Tapi kenapa saya belum bisa membahagiakan dia, masih belum bisa memberikan dia waktu istirahat, waktu jalan-jalan. Saya mau banget kasih dia kalau memang nanti saya bisa sukses di konten ini ya guys ya, maksudnya di monetisasi. Saya bisa lolos, saya bisa menjadi YouTuber, saya menjadi selebgram begini, dan saya bisa berpenghasilan yang lebih daripada kerja di laundry ini ya guys ya. Saya mau guys membahagiakan orang tua saya mau ajak mereka jalan-jalan, melihat keliling dunia guys. Entah dunia apapun ya guys ya, penting dunia alam di sini ya. Jangan dunia lain, jangan. Pengen, belum pengen gitu ya. Membahagiakan dia guys yang paling penting. Dan apabila saya mau melihat kalau orang tua itu saya masih sehat, saya mau memperkenalkan nanti jadi sebagai calon istri saya guys, itu paling penting guys. Tapi by the way, sekarang lu berarti umur berapa sih kok? Sekarang sih berjalan 28 ya guys. Sekarang jalan 28 berarti Iya. 1995 atau berapa Iya, lah ya? 95 ya guys. 95, gue belum lahir ya. Gue aja 6 tahun 2000. Tapi masih terlalu kelihatan tua ya guys, mukanya ya boros kayak. Tahu banyak kan pakai air suling kali ya di sini guys. Jadi boros guys muka Aduh, saya. Udah nggak beres lah. Pokoknya terima kasih untuk semua fans dan followers di luar sana yang sudah memberikan pertanyaan. Akhirnya bisa dijawab juga sama idola Oke. kita. Saya juga berterima kasih nih yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan, walaupun pertanyaannya ini saya bilang lucu ya guys ya, tapi saya terima kasih karena kalian sudah memberikan pertanyaan dan saya sudah bisa menjawabnya, walaupun memang jawaban saya mungkin kurang mengenai. Kalian bisa lewat DM lagi atau bisa chat lagi melalui komen nanti di video saya ya. Kalian bisa memberikan alasan-alasannya apa lagi, misalkan nanti jawabannya yang kurang berkenan atau kurang apa, nanti bisa di komen aja guys. Oke, saya sudahi dulu untuk video saya kali ini. Apakah kalian kangen dengan video saya selanjutnya lagi dan lagi? Kalian jangan lupa di komen dong guys. Komen mau apa kita bikin kontennya guys. Apa terus Tinggal dibikin, disebutin aja guys.
misalkan kalian Mau konten review masalah makan review lagi, makanan boleh. boleh. Makanan apa lagi? Mau boleh. makanan apa? Boleh. Boleh. Mau konten tentang vlog apa? Boleh. Boleh. Tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi juga boleh, Boleh. guys. Yang penting kalian cantumkan di bawah ini. Misalkan mau vlog di mana-mana, terus misalkan mau ngeprank, mau ngerjain siapa atau ngajakan Farul, misalkan acak-acak mukanya. Boleh, Oh, guys. jatuhnya memang Sama udah main. mukanya acak-acakan, dia acak-acak, hancur. Siapa mau kita review tentang makanan apa, guys? Bersama dengan dia, boleh. Atau mau collab dengan siapapun, guys, Boleh. guys. Kalian tinggal dicantumkan saja di komentar, nanti saya akan buatkan video buat kalian, guys. Oke, saya berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah subscribe, yang terutama apalagi sudah memberikan saya like dan mau memberikan saya komentar-komentar yang memang membuat saya membangun ya guys ya, kritik-kritik yang membangun. Itu saya ucapkan jempol buat kalian semua guys, karena kalian selalu mengadang buat saya guys. Terima kasih guys, dan sekian dulu dari video saya guys. Saya berterima kasih, saya mau kembali beraktivitas lagi. Maaf tempatnya juga agak sempit guys, ini masih tempatnya di kios ya guys ya, makanya masih berantakan, penuh dengan baju bersih, penuh dengan tas, penuh dengan yang lainnya guys. Tapi kalau memang nanti saya sudah kelak bisa menjadi selebgram, saya sudah berhasil sukses, mungkin saya akan mencari tempat yang memang spesial untuk saya membuat video guys. Oke, sekian dulu guys ya, jangan lupa di subscribe guys. Subscribe. Misalkan kalian mau juga membuat konten apa, jangan lupa, itu selalu saya omongkan Boleh di di setiap bawah. penutup video kami ya guys ya. Saya berterima kasih dan saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Keep spirit, siapnya buat kalian semua setiap saat. Kalian jalani semua juga dengan sukacita ya setiap harinya guys ya. Jangan pernah merasa sedih ataupun tertekan ya guys ya. Kita jalani aja dengan sukacita karena Tuhan memberikan kita kebahagiaan loh guys, bukanlah kesakitan ataupun kesedihan guys. Kita harus jalani semua dengan sukacita setiap harinya karena hari itu adalah hari yang akan indah yang dibuat oleh Tuhan. Oke, sekian ya guys ya. Bye. Kalau memang ada yang kurang tolong diucapkan ya guys ya. Mohon maaf semuanya sebesar-besarnya. Sekian, saya kembali bekerja lagi. Si Farul akan pulang lagi ya ke rumahnya Balik. guys. Kita mau balik. Bye.